Kenapa? Bulan. Kemarin materi kita sampai mana? Materi kemarin tentang apa? Ada yang masih ingat? Kemarin kita belajar iman pada hari akhir atau kiamat. Ada yang masih ingat iman kepada hari akhir ini merupakan rukun iman yang berapa? 5. Rukun iman ada berapa? Rukun iman kepada hari akhir termasuk iman yang ke 5. Untuk mengenai tanda-tanda hari kiamat, ada yang tahu salah satunya kemarin? Tanda-tanda Dajjal. Terus selain itu pindah matahari dari sebelah. Terus untuk macam-macam hari akhir ada berapa? 3. Ada 3. Yang pertama kiamat sughra, itu artinya kiamat kecil. Yang kedua kiamat kubra, artinya besar. Yang ketiga kubra, artinya kiamat besar. Terus seperti masih ingat. Jadi untuk materi saat ini yaitu tentang pernikahan, halaman 25. Biasanya halaman 25 tentang pernikahan. Bisa dibuka ayatnya. Pernikahan atau nikah. Sebelum kita lebih tahu lebih dalam tentang pernikahan, ada yang tahu pengertian nikah itu sendiri? Nikah, pengertian dari nikah. Jadi nikah ini menurut bahasa adalah mengumpulkan. Dan mengumpulkan juga bisa bertemu. Apalagi? Itu menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah, nikah ini adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim. Jadi ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan. Jadi bukan antara laki-laki dan laki-laki, begitu juga sebaliknya perempuan sama perempuan. Jadi harus beda jenis ya, laki-laki dan perempuan. Dan yaitu dengan tujuan membina suatu rumah tangga yang bahagia berdasarkan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Itu mengenai pengertian nikah sendiri. Dan selanjutnya di situ ada tujuan nikah ya, tujuan pernikahan. Di situ yang pertama untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup atau sakinah. Tentunya kita semua ingin ya kita itu tentram dan bahagia. Maka dari itu nikah disinilah sebagai tujuan agar hidup kita itu bahagia dan tentram. Tapi kenapa masih ada atau banyak ya orang itu sudah lama menikah tapi hidupnya itu bukan nggak bahagia atau tentram? Itu salah satunya karena mungkin dulu pas nikah itu dia itu belum siap. Jadi maka dari itu ketika kita hendak mau nikah itu kita itu harus benar-benar siap, baik itu siap mental dan siap finansial ya. Maka dari itu nanti ketika kita menjalankan rumah tangga tersebut, insya Allah hidup kita dengan bahagia dan tenteram. Yang kedua di sini tujuan pernikahan untuk membina rasa cinta dan kasih sayang, yaitu tujuan nikahnya itu salah satu cara untuk membina rasa cinta dan kasih sayang terhadap suami, istri dan juga anak. Yang ketiga yaitu untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sah secara Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat itu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, karena nikah ini memang perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah melaksanakan perintah Allah itu, maka kita melaksanakan nikah itu kita itu dicatat sebagai pahala. Jadi ketika kita menikah itu kita dicatat sebagai ibadah dan kita itu mendapatkan pahala. Yang terakhir dari tujuan pernikahan yaitu untuk memperoleh keturunan yang sah seperti anak, cucu
Selanjutnya yaitu mengenai hukum pernikahan. Di sini mengenai hukum pernikahan ada 5 ya. Di sini yang pertama mubah, yang kedua sunnah, yang ketiga wajib, makruh dan haram. Di sini yang pertama hukum nikah itu mubah. Di sini pernikahan dihukumkan mubah ketika seseorang tersebut itu memiliki kemampuan, sudah memiliki kemampuan untuk menikah, tetapi ia itu takut tergelincir dalam perzinahan kalau dia tidak menikah, maka pernikahan tersebut dihukumkan dengan mubah. Atau ia itu menikah hanya untuk kesenangan semata. Ya, ketika seseorang itu hanya menikah dengan tujuan kesenangan semata, maka hukum pernikahan itu mubah. Yang kedua, hukum sunnah. Di sini pernikahan dihukumkan sunnah bagi mereka yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Maksudnya syarat-syarat pernikahan dan dia itu mereka sudah berkeinginan, sudah mempunyai keinginan untuk menikah, maka hukum nikah tersebut adalah sunnah. Dan mereka itu sebagai calon suami sudah mempunyai kemampuan untuk memberikan nafkah lahir secara batin. Maka kalau mereka sudah siap untuk memberikan nafkah kepada keluarga, maka hukum nikah itu adalah sunnah. Yang ketiga yaitu hukumnya wajib. Di sini pernikahan dihukumkan wajib ketika mereka itu mempunyai kemampuan lahir dan batin, cukup umur dan juga mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga. Dan ketika mereka sudah mampu mempunyai, maksudnya mampu menafkahi secara lahir dan batin, sudah mencukupi kebutuhan rumah tangga, maka nikah itu hukumnya wajib. Dan juga ketika dia itu takut terjerumus ke dalam perzinahan, maka dia itu hukumnya wajib. Yang keempat yaitu hukumnya makruh. Di sini pernikahan dihukumkan makruh bagi mereka yang tidak berkeinginan untuk menikah dan belum mempunyai kemampuan memberi nafkah, sehingga dikhawatirkan setelah dia menikah itu tidak bertanggung jawab. Jadi hukumnya makruh ketika mereka itu tidak punya keinginan sama sekali, untuk nikah, dan dia itu belum mampu untuk memberi nafkah. Maka takutnya nanti ketika sudah menikah dia itu tidak mampu memberikan nafkah, maka hukum nikah tersebut makruh. Ya. Yang terakhir di sini ada juga hukumnya pernikahan haram. Di sini hukumnya pernikahan haram itu jika seseorang tidak mampu menafkahi lahir dan batin. Ketika sudah tidak mampu menafkahi lahir dan batin seorang suami, maka pernikahan itu adalah haram. Atau pernikahan itu hanya dimaksudkan untuk menyakiti atau balas dendam. Contohnya si laki-laki ini ingin menikahi seorang perempuan hanya karena mau menyakiti atau balas dendam, ya. Itu hukumnya haram. Itu mengenai hukum pernikahan ada 5 ya. Selanjutnya itu ada dalil-dalilnya ya tentang pernikahan. Yang pertama di situ ada surat An-Nur ayat 21 ya. Dan di situ nomor 2 juga ada surat An-Nisa ayat 34. Nanti anak-anak bisa dibaca sendiri ya. Yang selanjutnya mengenai rukun dan syarat pernikahan. Di sini yang pertama ada rukun nikah. Rukun nikah di sini ada berapa? Ada 5 ya. Yang pertama di sini calon suami. Jadi rukun nikah yang pertama itu adanya calon suami dan calon istri. Ya ini harus ya, karena kalau cuma ada calon suami tidak ada calon istri, maka mau nikah dengan siapa? Kan seperti itu ya. Begitu juga sebaliknya. Kalau cuma ada calon istri tidak ada calon suami, mau nikah dengan siapa ya? Jadi rukun yang pertama yaitu adanya calon suami dan calon istri. Nah di sini untuk calon suami ada syarat-syarat tertentu ya. Yang pertama itu suami itu harus beragama Islam. Ya, harus beragama Islam, bukan mahram calon istri. Maksudnya tidak, calon suami dengan istri ini tidak ada hubungan darah, ya, tidak ada hubungan darah. Yang selanjutnya itu tidak dipaksa atau tidak terpaksa menikahinya. Jadi harus sama-sama punya kemampuan. Yang calon istri di sini syarat-syaratnya yaitu juga beragama Islam ya, tentunya harus beragama Islam juga.
Yang kedua yaitu bukan mahram. Bukan mahram tadi ya, sama ya, bukan, nggak ada hubungan saudara seperti hubungan darah. Yang selanjutnya yaitu tidak dalam masa iddah. Yang pertama di sini ada tiga macam ya, macam mahram menurut Islam. Yang pertama di sini mahram sebab keturunan. Di sini meliputi ibu dari bapak atau dari ibu dan seterusnya. Jadi ibu dari bapak itu tidak boleh kita nikahi. Yang kedua anak dan cucu dan seterusnya di bawah. Jadi, selanjutnya yaitu saudara perempuan ibu dan sebapak itu tidak boleh kita nikahi. Yang kedua yaitu ada mahram sebab persusuan. Di sini meliputi ibu yang pernah menyusui. Jadi ibu yang pernah menyusui itu mahram ya, tidak boleh kita nikahi. Dan saudara perempuan dari anak ibu yang menyusui. Misalkan ibu kita itu menikah lagi dengan orang lain, ibu kita itu punya anak dengan orang lain tersebut, maka anak ibu itu tidak boleh kita nikahi karena ada hubungan persusuannya. Yang terakhir yaitu ada mahram sebab perkawinan. Di sini meliputi mertua, tentunya mertua itu tidak boleh kita nikahi ya. Dan selanjutnya itu ada anak tiri yang ibunya sudah 3 wali, itu tidak boleh kita nikahi juga. Dan selanjutnya itu menantu perempuan itu juga tidak boleh ya, itu masih mahram ya. Selanjutnya itu ibu tiri atau istrinya bapak itu tidak boleh kita nikahi karena masih terus mahram. Dan adik perempuan istri, ketika istri kita punya adiknya istri itu tidak boleh kita nikahi ya, karena masih ada mahram. Itu yang pertama, yang pertama dari menikah yaitu calon suami dan istri. Yang kedua yaitu ada wali ya. Yang di sini yang dibagi adalah yang berhak menikahkan dengan syarat antara lain beragama Islam, sudah dewasa atau sudah balik. Yang ketiga yaitu soleh, tentunya harus laki-laki ya kalau walinya, dan adil. Di sini wali dalam pernikahan itu ada 2, ada wali nasab dan ada wali hakim. Yang pertama wali nasab ini adalah wali yang berdasarkan pertalian darah menurut urutan terdekat dari calon istri bapak. Di sini wali ini khususnya hanya untuk kalau mempelai yang perempuannya, kalau yang laki-laki tidak usah wali. Jadi wali ini hanya untuk kalau mempelai yang perempuan. Di sini ada pun urutannya ya. Yang pertama yaitu bapak kandung. Jadi yang bisa menjadi wali dari calon mempelai perempuan ini yang pertama ada bapak kandung. Yang kedua kakek dari pihak bapak. Ini bapaknya bapak kita, atau bisa disebut kalau di sini mbah katanya, itu bisa menjadi wali. Yang ketiga yaitu saudara laki-laki yang seibu sebapak. Misalkan si calon suami istri itu punya saudara laki-laki yang sekandung, itu tidak apa menjadikan wali. Yang nomor 4 yaitu saudara laki-laki yang sebapak. Kalau yang tadi saudara laki-laki yang seibu sebapak. Kalau ini saudara laki-laki yang hanya sebapak saja, itu juga tidak apa menjadi wali. Yang nomor E yaitu anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu sebapak. Ini bisa dikatakan kalau dalam bahasanya itu ponakan. Jadi si calon istri itu punya saudara laki-laki ya. Dan saudaranya laki-laki itu punya anak laki-laki ya. Jadi anak laki-laki dari itu bisa menjadi wali pernikahan anak perempuan tersebut. Yang selanjutnya yaitu saudara laki-laki bapak yang sekandung. Misalkan bapaknya si perempuan itu punya saudara, entah itu punya adik atau punya kakak, dan saudaranya bapaknya itu punya anak laki-laki. Jadi anak laki-laki itu bisa dijadikan wali. Yang selanjutnya yaitu anak laki-laki dari saudara bapak yang sekandung. Mungkin itu ya mengenai wali. Urutan wali yaitu wali nasab karena wali keturunan. Yang kedua yaitu ada wali hakim. Di sini maksudnya ada wali apa ini? Wali hakim ya benar. Wali hakim. Di sini wali hakim adalah wali yang diangkat oleh calon pengantin. Karena wali nasab ini sudah tidak ada. Kalau wali nasab yang tadi disebutkan ini sudah tidak ada,
bisa menyuruh orang lain untuk menjadi wali dengan syarat yaitu harus laki-laki. Ya. Selanjutnya yaitu rukun dan syarat rukun nikah yang nomor 3, 2 orang saksi. Di sini untuk syarat untuk menjadi saksi antara lain beragama Islam, ya, tentunya harus beragama Islam, sudah baligh atau sudah dewasa, yaitu selanjutnya soleh. Tentunya ini saksi ini kalau soleh berarti harus laki-laki juga, ya. Dan juga nah, kedua orang saksi ini sangat diperlukan dalam pernikahan. Jadi kalau dalam pernikahan itu tidak ada 2 calon saksi, maka pernikahannya itu batal. Karena fungsi dari saksi ini adalah untuk menyaksikan bahwasanya laki-laki dan perempuan ini sudah sah, ya. Jadi saksi ini hukumnya harus ada. Yang terakhir yaitu adanya ijab dan qabul. Di sini ijab adalah ucapan wali yang berisi pernyataan menikahkan anaknya kepada engkau. Misalnya saya nikahkan engkau dengan anakku yang bernama Zahra binti Zainab. Kalau dalam bahasa Arabnya ini bentuknya seperti angkah tukah wazawaj tukah mahtubataka bla itu namanya apa namanya? Ijab, pernyataan dari seorang ayah kepada kalian nanti sebagai calon suami. Yang kedua yaitu ada qabul. Nah, qabul di sini adalah ucapan calon suami, calon nanti kalian ini yang menetapkan, yaitu contohnya saya terima nikah kawinnya. Kalau dalam bahasa Arabnya gimana ini kalau dalam bahasa Arab? Qabil tuh nikah wa tazwijaha bil mahdi makuri halan, itu namanya qabul, penerimaan. Jadi rukun pernikahan yang pertama adanya calon suami dan istri, ya, adanya wali, adanya 2 orang saksi, yang terakhir adanya ijab dan qabul. Jadi kelima syarat ini harus ada. Jika salah satunya tidak ada dalam pernikahan, maka pernikahan itu adalah tidak sah atau batal. Selanjutnya yaitu ada hak dan kewajiban suami dan istri. Yang pertama di sini ada hak istri, ya. Hak istri di sini ada 2. Yang pertama hak bersifat kebendaan, antara lain bersifat mahar atau mas kawin. Mahar dan mas kawin ini terserah si perempuan nanti mintanya berapa kepada calon suami. Sekiranya tidak memberatkan kepada calon suami. Seandainya merasa keberatan, misalkan kalau istri minta mahar 5 juta dan kalian sebagai calon suami merasa keberatan atau merasa tidak mampu, kalian itu bisa negosiasi, bisa menawar, misalkan jangan mahar, saya tidak mampu kalau bukan sejuta, ya, nggak apa. Kalian kalau merasa keberatan itu kalian menawar berarti itu tidak apa. Yang kedua yaitu ada nafkah. Ya, ini jelas, ya. Kalau tidak ada nafkah, lantas anaknya orang mau dikasih makan apa, kan seperti itu, ya. Yang kedua hak ini bersifat bukan pembinaan. Yang pertama sikap menghargai, menghormati dan perlakuan yang baik dari seorang suami. Yang kedua yaitu melindungi dan menjaga nama baik istri. Jadi istri kita nanti kita jaga, ya, jangan sampai ada yang menyakiti, entah itu dari luar. Yang selanjutnya itu memenuhi kebutuhan pokok hajat biologis istri. Dan selanjutnya yaitu ada hak suami juga. Jadi hak suami, kita itu sebagai suami juga memiliki hak, tapi hak suami di sini tidak bersifat bendaan, karena istri itu tidak dibebani kewajiban yang bersifat kebendaan yang diperlukan untuk menunjukkan kebutuhan kehidupan keluarga. Bahkan lebih utama kalau gaji atau pendapatan suami itu cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, istri itu diutamakan tidak ikut bekerja, ya. Misalkan gaji kalian nanti cukup untuk memenuhi istrinya, maka istri kalian itu diutamakan tidak ikut bekerja. Baru kalau sudah pendapatan kalian itu rendah, tidak cukup, misalkan kurang, boleh istri itu ikut bekerja, misalkan dengan izin kalian atau seorang suami. Selanjutnya kewajiban suami. Kewajiban suami yang pertama itu ada memimpin, memelihara dan membimbing keluarga serta menjaga dan bertanggung jawab. Jelas, karena sebagai suami nanti kita itu adalah imam, yaitu memimpin.
Jadi bagaimana kita itu harus menjaga istri, anak, dan keluarga kita. Yang kedua di sini memberi nafkah lahir dan batin sesuai dengan kemampuan. Ini jelas harus ya, kalau kita tidak memberi nafkah, tidak memberikan kebutuhan, jelas kita itu akan berdosa. Terutama yaitu sandang, makanan, pakaian, tempat tinggal, dan seterusnya. Yang selanjutnya itu membantu tugas-tugas istri, terutama dalam hal mendidik dan memelihara. Jadi kita sebagai calon suami juga membantu istri, terutama dalam hal mendidik anak. Karena madrasah pertama anak itu adalah ibu. Ya, sebelum anak itu ke sekolah, madrasah pertama itu adalah ibu. Jadi kita sebagai calon suami juga membantu ibu memberikan pendidikan kepada anak kita nanti. Yang terakhir di sini dapat mengatasi keadaan atau mencari penyelesaian secara bijaksana. Misalkan dalam keluarga kita nanti ada masalah, kita sebagai calon suami itu harus bisa menyelesaikan masalah tersebut secara bijaksana dan tidak melaksanakannya dengan semena-mena. Itu mengenai kewajiban suami. Di sini yang terakhir ada kewajiban seorang istri. Yang pertama itu taat kepada perintah suami. Jelas dia tidak boleh membantah kepada perintah suami. Yang kedua itu selalu menjaga diri dan kehormatan keluarga. Yang ketiga itu melayani suami lahir dan batin, serta dengan seperti contoh melayani seperti mempersiapkan makanan, mempersiapkan peralatan ketika hendak mau kerja suami itu dipersiapkan. Itu namanya melayani. Yang keempat itu merawat dan memelihara anak serta mendidiknya dengan penuh kasih sayang sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu bersyukur atas nafkah yang diterima. Jadi seorang istri nantinya harus bersyukur berapapun gaji dari suami, sang istri itu harus bersyukur. Yang nomor selanjutnya itu membantu suami dan dalam mengatur rumah tangga. Jadi istri juga harus membantu suami dalam mengatur rumah tangga. Yang terakhir di sini ada jika suami sedang khilaf atau berbuat kesalahan, hendaknya itu istri memberi peringatan dengan dengan cara waktu dan baik di tempat, maksudnya tidak di tempat umum. Ketika suami kita melakukan kesalahan, kita berikan arahan itu di rumah biar orang lain tidak tahu permasalahan rumah tangga kita. Mungkin itu tentang pernikahan ya. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham tentang pernikahan? Rukunnya? Rukun pernikahan paham ya? Saya ulang, rukun pernikahan ada berapa? 5. Pertama, wajib. Untuk rukun ada berapa? Rukun pernikahan 4. Pertama, suami dan istri ya. Yang kedua, wali, dua orang suci. Jadi rukun ini harus ada. Jika rukun ini tidak ada, salah satu rukun ini tidak ada, maka pernikahannya itu tidak sah atau batal. Sudah ya, tidak ada yang ditanyakan ya? Sudah paham semuanya ya? Untuk materi minggu depan yaitu tentang penceraian. Kalau sekarang tentang pernikahan, kalau minggu depan insya Allah tentang penceraian. Ya, penceraian. Talak kalau dalam bahasa itu talak. Mungkin hanya itu saja ya untuk pelajaran hari ini. Tidak usah banyak-banyak, kan percuma kalau banyak-banyak tidak diterima. Sedikit yang penting masuk. Paham kan ini ya? Bagus. Ya. Mungkin hanya itu ya yang dapat saya sampaikan. Kemudiannya mohon maaf jika ada kesalahan. Sebelum pelajaran ini ditutup, lebih baik kita membaca doa ya, agar ilmu yang kita oleh itu bermanfaat dunia dan akhirat. Kepada ketua kelas dan bimbing. Kalau service agak sebelum diakhiri Bismillah.